Bentar dulu, lupa skripnya aku, Cok. Sumpah. Halo Bromen, kembali lagi di channel Gali Dusel. Bersama saya Gali Dusel. Oke, video kali ini saya ingin bercerita tentang sebuah kisah pembunuhan sadis yang terjadi di Italia, tepatnya pada tahun 1940, yang mana daging dari sang korban ini dibuat untuk menjadi sabun dan darahnya untuk campuran membuat kue. Nggak bisa kebayangkan begitu seramnya orang ini sampai tega membuat daging sang korban ini untuk campuran membuat sabun dan darahnya untuk membuat kue. Dan yang lebih parahnya lagi, kuenya ini dikasihkan ke orang-orang, suruh makan, dan dia sendiri ikut makan darah yang dicampur untuk membuat kue ini tadi. Oh my god, gila ini orang. Pada suatu ketika, ibunya diperkosa dengan seorang pria yang tak bertanggung jawab hingga hamil, dan lahirlah Leonarda Cianciulli ini. Dan yang paling malangnya lagi, ibunya ini dipaksa orang tuanya menikah dengan orang yang tidak dicintainya. Dan setelah beberapa tahun menikah, ayah dari Leonarda ini meninggal dunia karena sakit keras pada saat Leonarda masih kecil. Jadi pada saat itu ada gadis yang bernama Leonarda Cianciulli. Perempuan ini kelahiran Montella, Italia, 18 April 1894. Salah satu pembunuhan paling sadis dan kejam di masa itu. Kisah kelam dan pilu Leonarda Cianciulli ini sejatinya sudah terjadi pada saat dia belum lahir, yang mana ditimpa oleh ibu dari Leonarda itu sendiri. Dan setelah beberapa tahun, ibunya memutuskan lagi untuk menikah dengan pria lain. Pernikahan ibunya itu ternyata membuat Leonarda Cianciulli semakin menderita dan kerap kali mendapatkan perlakuan buruk dari ibunya itu sendiri. Dia sering dipukul dan tidak mendapatkan cukup kasih sayang, seolah-olah ibunya ini sangat membencinya karena teringat oleh masa lalu yang dialaminya dulu. Bahkan Leonarda sempat mengakhiri hidupnya sendiri kala itu karena menentang kemauan ibunya, memaksa Leonarda menikah dengan pria yang umurnya lebih tua darinya. Pria itu bernama Raffaele Pansardi yang bertugas di kantor pemerintahan. Dengan terpaksa, Leonarda ini menikah dengan orang pilihan ibunya itu sendiri tanpa didasari dari rasa cinta, hingga dia merasa pernikahannya ini adalah suatu kutukan dari ibunya sendiri. Meski tak masuk akal, tapi Leonarda merasa hidupnya menderita dan penuh kesengsaraan. Kemudian pada tahun 1921, Leonarda dan suaminya pindah ke kota Lauria. Sejak awal mereka menikah, mereka telah mengalami krisis keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhannya, Leonarda ikut bekerja dan pada tahun 1927 sempat ditangkap karena kasus penipuan dan dipenjarakan oleh kepolisian Italia. Setelah dibebaskan, Leonarda dan suaminya ini pindah ke Lakedonia di provinsi Avellino, Italia. Mereka berharap setelah pindah akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, namun kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Rumah keduanya hancur akibat gempa bumi yang melanda pada tahun 1930. Tak lama mereka pindah lagi ke kota Curgio, provinsi Reggio Emilia, Italia. Di Curgio, mereka ini mengalami peningkatan keuangan
Leonardo mulai membuka toko sabun dan selama beberapa tahun Leonardo ini mengalami keguguran dan anaknya meninggal di usia masih kecil. Dan Leonardo ini sangat percaya dengan hal yang bersifat tahayul. Dia percaya tentang ramalan dan hal-hal sebagainya. Dan singkat cerita dia pun belajar untuk menjadi peramal yang reputasinya cukup baik di kota tempat dia tinggal. Dan pada tahun 1939 Perang Dunia pun terjadi dan Italia yang dipimpin fasis Benito Mussolini memasuki perang menjadi sekutu dari pihak Jerman pada kala itu. Mereka mulai merekrut semua orang untuk memasuki menjadi bagian militer, dan Giuseppe Pazzardi, putra kesayangan Leonardo, ditunjuk untuk bergabung menjadi bagian dari militer Italia. Hal inilah yang membuat Leonardo takut kehilangan putra tertuanya itu, dan dia pun percaya untuk menyelamatkan putranya dari kematian perang, yaitu dengan mengorbankan manusia sebagai tumbal untuk menyelamatkan nyawa anaknya itu sendiri. Dan 3 korbannya yaitu Faustina Setti, Francisco Sofi, dan yang terakhir Virginia Cassiopo. Korban yang pertama yaitu Faustina Setti yang merupakan kliennya sendiri. Dia mendatangi Leonardo Gianciulli untuk meramalkan dirinya sendiri. Faustina Setti adalah wanita setengah baya yang belum menikah dan dia meminta agar segera mendapatkan seorang suami. Selama kunjungannya, Leonardo mengatakan bahwa ada seorang pria yang cocok untuknya di daerah Pola. Jadi teman-teman, Pola itu adalah negara Kroasia modern saat ini ya. Tapi Leonardo menyuruhnya agar tidak memberitahu soal ini kepada orang lain. Dan Faustina Setti disuruh untuk menulis surat dan kartu pos yang dapat dikirimkan untuk kerabat dan teman-temannya sesampainya dia di Pola. Keberangkatannya Setti datang menemui Leonardo untuk berpamitan, dan Leonardo ini memberikan minuman anggur yang ternyata sudah dicampur obat tidur agar Setti ini tidur dan tidak sadarkan diri. Setelah Setti pingsan tak sadarkan diri, Leonardo pun bergegas mengambil sebuah kapak dan golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa Setti. Yang lebih mengerikannya lagi, Leonardo ini memotong tubuh Setti menjadi 9 bagian, dan Leonardo pun mengumpulkan darahnya ke sebuah baskom yang sudah disediakan. Coba bayangkan bro, ngeri banget gak sih? Dipotong 9 bagian dan darahnya dikumpulkan di sebuah baskom. Gila ini orang. Tidak sampai di situ saja, dia memasukkan bagian tubuh Setti yang sudah dipotong-potong tadi untuk membuat campuran sabun, dan darahnya yang dikumpulkan tadi dimasukkan ke adonan tepung, coklat, margarin, susu, dan keju. Kemudian hasil campuran darah dan adonan tepung tadi dijadikan kue, yang mana kuenya ini dibagikan ke orang-orang di sekitarnya, dan sisanya dimakan olehnya dan anaknya yang bernama Giuseppe. Menurut beberapa sumber, sebenarnya dia ini sudah menerima uang dari Setti dari hasil pembayaran yang sebesar 30.000 lira. Sudah menerima uangnya lalu dibunuh juga. Gak kebayang betapa sadisnya orang ini hingga berbuat kejam seperti itu. Padahal dia sendiri sudah menerima uangnya dari sang korban itu sendiri. Gak bisa ngomongnya lagi aku. Ngomong bener-bener gila orang ini. Udah gak waras lagi. Dan korban yang kedua adalah
wanita bernama Francesca Sophie. Wanita ini adalah wanita parubaya yang dijanjikan untuk mendapatkan prospek yang lebih baik, dan dia juga mendatangi Leonarda untuk meramalkan dirinya sendiri. Leonarda pun memberitahu bahwa dia akan menemukan pekerjaan di salah satu sekolah khusus anak perempuan di Piacenza. Leonarda juga meminta agar Sophie menulis surat kepada temannya dan mengatakan agar tidak memberitahu kepergiannya kepada siapapun. Dan Sophie pun menemui Leonarda untuk berpamitan sebelum keberangkatannya. Sama seperti korbannya Seti, Leonarda pun menyuguhkan minuman anggur yang telah dicampur dengan obat tidur dan diberikan kepada Sophie. Sophie pun meminum minuman yang sudah diberi obat tidur tadi kepada Leonarda, dan Sophie pun meminumnya. Hingga akhirnya Sophie pun tak sadarkan diri. Lalu Leonarda pun mengambil kapak dan golok yang digunakan untuk membunuh Seti tadi untuk menghabisi nyawa si Sophie tadi. Leonarda pun tidak menunggu waktu lama, dia langsung memenggal kepala Sophie dan menyeretnya ke dalam sebuah ruangan dan memotong tubuh Sophie menjadi 9 bagian, dipotong-potong menjadi 9 bagian, dan darahnya dikumpulkan lagi menggunakan baskom yang sudah disediakan tadi. Dan sama seperti korban yang pertama tadi, dagingnya dicampur untuk membuat sabun, dan darahnya ini dikumpulkan untuk campuran membuat kue. Pembunuhan ini terjadi pada tahun 5 September 1940. Jadi Leonarda ini membunuh dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama ya. Habis membunuh Seti, tidak membutuhkan waktu lama lagi, dia menemukan korbannya yang kedua, yaitu Sophie, dan melakukan hal yang sama. Dan korban yang terakhir adalah Virginia Cacioppo, seorang mantan penyanyi. Dia pun menemui Leonarda untuk meramalkan dirinya. Leonarda memberitahunya akan adanya lowongan pekerjaan di daerah Florence sebagai sekretaris. Sama seperti korban sebelum-sebelumnya, Virginia diperintahkan agar tidak memberitahu kepada siapapun atas kepergiannya. Pada tanggal 30 September, Cacioppo datang menemui Leonarda untuk berpamitan sebelum keberangkatannya. Dan sama seperti korban sebelumnya, wanita ini dibunuh dengan cara yang sama dan kejam. Bagian tubuhnya dimutilasi, dipotong-potong. Dan yang paling tragis, anaknya Leonarda ini yang bernama Giuseppe ikut terlibat dalam aksi pembunuhan yang dilakukan ibunya itu sendiri. Pembunuhan ini terungkap setelah saudara Virginia Cacioppo curiga atas menghilangnya Virginia secara tiba-tiba. Lalu keluarganya terus melaporkan kepada pihak kepolisian setelah mengetahui bahwa terakhir kepergiannya mendatangi dan memasuki rumah Leonarda Gianciulli ini. Dan akhirnya Leonarda ditangkap dan diinterogasi oleh pihak kepolisian. Pada awalnya dia membantah bahwa dia bersikeras tidak terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Namun setelah anaknya Giuseppe tertangkap dan mengakui atas keterlibatannya tentang pembunuhan yang dilakukan ibunya, mau tidak mau akhirnya Leonarda Gianciulli ini mengakui atas perbuatannya itu sendiri. Leonarda pun ditangkap oleh pihak kepolisian, dan tidak hanya itu saja, Leonarda juga diperintahkan untuk menghabiskan waktunya selama 3 tahun di dalam rumah sakit jiwa. Dan pada 15 Oktober 1970, pada usia yang 76 tahun, Leonarda Gianciulli meninggal
di rumah tahanan wanita di daerah Puzoli karena menderita pitam otak dengan waktu yang cukup lama. Dan beberapa barang yang digunakan untuk menghabisi nyawa korbannya seperti kapak dan baskom ditampilkan di Museum Kronologi di Roma. Oke, jadi itulah tadi sebuah kisah pembunuhan yang sadis dan kejam yang menelan beberapa korban dan juga terbilang cukup mengerikan, di mana dagingnya dibuat dicincang-cincang, dibuat sabun, dan darahnya dibuat untuk campuran membuat kue. Oke, dan sekian video pembahasan kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe dan like channel ini agar channel ini semakin berkembang lagi. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Bye, salam bromen.